Haleluya. Puji nama Tuhan. Bersyukur lagi kita kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan jualah yang boleh membawa kita datang bersama-sama di tempat ini untuk kita memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biarlah hati kita, pikiran kita terfokus hanya kepada Tuhan. Kita mau agungkan Dia dengan sepenuh hati kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, menerima berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Bersyukur kepada Tuhan, sepanjang minggu Tuhan sudah pelihara kita, dan saat ini kita kembali bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita sama-sama untuk berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Yesus ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau, ku tinggikan
Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Engkau sudah menolong kami sepanjang minggu, boleh kami jalani, kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan saat ini kami boleh kembali ada di tempat ini, bersama-sama kami bersatu hati. Kami mau puji Engkau, kami mau agungkan, muliakan Engkau Tuhan. Kami mengundang Engkau lewat kuasa-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami, memberkati ibadah ini, mengurapi setiap pribadi-pribadi kami. Biarlah kami dapat memberikan yang terbaik buat Engkau pagi hari ini Tuhan, sebagai tanda syukur kami atas pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami mau memuji, memuliakan Engkau, kami mau agungkan, tinggikan, muliakan Engkau Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Jaga hati dan pikiran kami supaya terfokus hanya kepadamu Tuhan. Kuasa iblis, kuasa setan yang coba mengganggu, yang coba merampas konsentrasi kami di dalam Tuhan, seberapapun kami yang ada, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, proteksi ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami tabiskan doa ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Allah sungguh baik bagi kehidupan kita. Kebaikan Tuhan boleh kita nikmati sampai pada saat ini. Kita tidak pernah kekurangan kasih setia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian yang girang-girang. Mari kita sambung sang Raja. Haleluya. Amin.
Saya percaya kita semua yang ada, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau agungkan Dia. Kita mau puji Dia dengan pujian kita yang berkata, bekerjalah, bekerjalah selalu hari siang. Amin. Yeah.
Puji nama Tuhan. Kita semua ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang selalu setia. Ada Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita semua yang ada. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat banyak. Tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Oleh sebab itu kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Hanya dekat Allah, hanya dekat Tuhan saja ada ketenangan, ada kekuatan baru dalam hidup kita. Haleluya. Hanya dekat rasa tenang hati
Amin. Puji nama Tuhan, kita sama-sama sudah diberkati dengan pujian kita dan kita menerima firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Allah di pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita selalu ditolong oleh Tuhan. Amin saudara. Oleh anugerah kita Tuhan kita selalu merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Hari-hari ini saudara, kalau kita ada dua hal yang penting yang kita harus mengerti dalam hidup sekarang ini, ada dua hal. Yang pertama, kita mesti dekat dengan Tuhan. Karena hari-hari ini kalau orang tidak dekat dengan Tuhan, kita akan senantiasa gampang lemah, gampang jatuh. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat dulu saudara, dalam kehidupan kita berumah tangga, ya, ada hal yang penting. Yuk kita belajar di dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Ini ayat hafalan saudara. Matius 18 ayat yang ke-19 saja. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Kalau sudah dapat saudara katakan amin. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kehidupan keluarga Kristen adalah kehidupan yang pasti dan selalu diberkati. Kenapa saya katakan seperti itu? Dalam firman di minggu ini, perikop Lembaga Alkitab mencatat begini tentang nasihat, tentang menasihati sesama saudara. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita melalui satu ayat ini. Saya akan ulangi baca saudara. Dan lagi aku berkata kepadamu. Siapamu ini saudara? Mu itu saya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu. Dua orang ini bisa apa saudara? Bisa suami istri. Dua orang ini bisa kakak dan adik. Dua orang ini bisa saya dan saudara. Kata firman Allah bilang gini, jika di antara kamu, ya, dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang, dua saja, sepakat, ya, tahu sepakat saudara, kompak, selaras, itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani-nya atau bahasa Greek-nya, sepakat ini dia memiliki arti begini saudara. Sepakat itu sumpeneo, kalau nggak salah saudara. Ini saya pelajari dalam bahasa asli. Sepakat itu sumponeo, bukan sumpeneo, sumponeo.
Alkitab sepakat itu memakai kata sumponeo yang artinya, sumponeo itu artinya sesuatu bunyi yang kedengarannya enak. Sepakat itu doa saya dan Ibu Gembala, doa Om Ferdi dengan Mama Rifka, kalau dia sepakat kata firman sumponeo itu di pendengaran Tuhan seperti sebuah alat musik yang bunyinya enak kedengarannya. Coba saudara, kalau kita kadang-kadang banyak beban, kita banyak masalah, lalu saudara ada di kamar sendiri, lalu saudara hidupin musik yang yang bunyinya enak, merdu, yang tadinya bergejolak emosi, waktu dengar musik kita bisa tenang, saudara. Kita bisa tenang. Bayangkan Alkitab mencatat setiap orang percaya yang 2 orang saja sepakat berdoa. Biasa kalau kita berdoa itu kita mencurahkan apa, saudara? Undang-undang, benar? Oh Tuhan, banyak kebutuhan ibu ini Tuhan. Tuhan, ada banyak hal yang saya inginkan Tuhan. Dan saudara, bayangkan dalam bahasa asli sepakat tadi, sumponeo tadi, itu di pendengaran Tuhan seperti alat musik yang bunyinya merdu dan selaras. Betapa tadi saya katakan betapa luar biasanya kita sebagai orang percaya. Dalam keadaan bermasalah sekalipun, kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan nggak jemu. Aduh, lalu biasa kan kalau kita manusia, masalah lagi datang deh. Kalau ada masalah datang, kalau ada kesusahan datang. Kita manusia kadang jenuh, saudara. Kita sebagai manusia kadang-kadang bosan, gitu-gitu aja kan, lebih model. Tapi Allah kita berbeda, saudara. 2 orang yang sepakat, sumponeo, Tuhan dengar baik-baik. Maka ada satu ayat bilang ini, Tuhan itu dekat dengan orang yang apa? Hancur hati dan remuk jiwanya. Hancur hatinya dan sulit hidupnya, itu artinya Tuhan dekat. Jadi kalau ada kesulitan hidup, ada sesuatu yang membuat kita lemah, jangan pergi ke tempat lain. Mari kita datang, kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita harus ajak 2 orang ya sepakat. Maka apa saja ya kata firman Allah, sekali lagi saya ulangi. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di surga. Ya. Jadi ini membuktikan sangat jelas, selama kita ada di dunia ini, kita memiliki kesepakatan sumponeo. Kata firman dan kata saya itu seperti bunyian yang terdengar selaras, merdu. Maka tidak heran ada banyak keluarga hamba Tuhan, ada banyak keluarga umat Tuhan, meskipun dalam kesusahan, waktu dia berdoa, hari ini dia susah, dia berdoa dengan sepakat. Tahun depan, 2 tahun depan, dia jadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena setiap keluhan orang percaya itu merdu di pendengaran. Amin, saudara. Saking merdunya, maka ada ayat di dalam Mazmur ini, Allah menampung apa? Air matamu di dalam kirbat. Saudara renungkan kalimat firman ini. Allah
Allah menampung air mata kita di dalam kirbatnya Tuhan. Kalau tahu saudara kirbat itu apa saudara? Tempat minum yang terbuat dari kulit yang suka ditaruh di pinggang, itu kirbat. Bayangkan, air mata kita ditampung oleh Tuhan di dalam kirbatnya. Dan kalau sudah ada di dalam kirbatnya, seperti air minumnya Tuhan. Tuhan saja hidup butuh air, apalagi kita. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, setiap kesulitan kita, kesusahan kita, kalau kita mengerti dan memahami itu, kita luar biasa, ya. Kita boleh, air mata kita itu, doa kita itu, cerita kita itu, sompeneo kita itu. Sompeneo itu terdiri dari dua suku kata, sompai dan neo, terdiri dari dua kata. Sompai ini, ya, sompai dalam bahasa asli Alkitab itu memiliki arti. Mari coba kita lihat di dalam Roma. Tolong Vina baca Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin saudara. Sompe itu dikatakan oleh Jemaah seperti di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu apa? Kendor. Ini yang pertama. Orang percaya waktu hadapi kesusahan, hadapi kesulitan, jangan loyo, ya. Jangan lemah. Aduh, kenapa pun nggak ibadah? Aduh, kepada banyak apa masalah. Ini anak yang satu ini, yang satu lagi ini, yang satu lagi ini. Sehingga aduh, kasihan. Rupanya ada semangat kok gembala, mau pergi ibadah, mau pergi gereja. Alkitab katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Berkurang saja nggak boleh, ya. Alkitab katakan kendor. Tahu kendor saudara? Kalau kayak gembala ini, kalau perutnya besar, kalau celananya kendor, tidak pakai ikat pinggang, bahaya nggak saudara? Bahaya, di celana bisa terluncur ke bawah lurus-lurus, ya. Alkitab katakan sompe, ya, sompeneo. Yang pertama sompe itu memiliki arti di dalam Tuhan kita harus punya nilai kesungguhan, ya. Tidak boleh seperti orang main layang-layang, ditarik diulur, ditarik diulur, tidak boleh. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makin ada masalah, makin ada banyak kesulitan, mari kita semakin sungguh-sungguh. Bukan, kita tidak boleh kendor, kata firman. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, ya. Menyala-nyala ini saudara, ya. Arti yang lain berkobar-kobar. Kalau saudara lihat orang bakar sate, atau tidak usah sate, bakar B2, kalau apinya sudah mulai surut, dikipas. Kayak orang bakar sate, kipas terus, ya, kipas. Supaya apa? Apinya itu menyala, berkobar-kobar, ya. Berkobar-kobar, menyala, tidak boleh padam, ya. Menyala-nyala itu artinya apa? Seko,
Hari ini Gembala sampaikan bahasa asli Alkitab, saudara. Menyala-nyala ini saya tulis di sini, dia memiliki arti seko, berkobar-kobar. Seperti apa contoh dalam firman Allah? Harus ada contohnya, saudara. Di dalam 2 Korintus, mari kita akan lihat. Ini contohnya. Orang yang menyala-nyala di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus 12. Dulu saudara ya. Ayatnya yang ke-10. Apa yang dikatakan oleh firman Allah? 2 Korintus pasal 12 ayat 10 bilang begini. Karena itu aku senang dan apa? Dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku apa? Kuat. Coba bayangkan, Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, kenapa dia bisa melayani Tuhan, berkobar-kobar, semangat, rohnya menyala-nyala. Saya katakan kepada jemaat yang ada, kaum pria yang ada di Bunda pada waktu saya melayani di sana, itu Rasul Paulus dimasukkan penjara. Beberapa kali, lebih dari 2 kali dia dimasukkan penjara. Tapi di dalam penjara, bahkan penjara bawah tanah itu, ya, di penjara bawah tanah itu, penjaranya diisi oleh air. Jadi tidak bisa duduk, saudara. Ada air hampir mendekati lutut, air itu diisi. Lalu dia harus ada berdiri di situ, dan tinggi penjara bawah tanah itu 1,5 meter. Ya, Gembala tingginya 1,54 meter atau 53, saudara. Saya aja mentok harus bengkok ini. Rasul Paulus lebih dari saya tingginya sedikit, sehingga dia harus membongkok begini, baru ada air di bawah, saudara. Tapi penderitaan yang dialami oleh Paulus yang dicatat di dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Saya akan ulangi baca, saudara. Ini luar biasa. Kekuatan api Roh Kudus, kekuatan api sompeneo itu berkobar-kobar, sehingga ayat 10 tadi dikatakan, karena itu aku senang dan rela. Kesenangan apa yang dimaksud Paulus ini, saudara? Kesenangan karena menderita melayani Tuhan. Bukan kesenangan karena dapat berkat, bukan kesenangan karena dapat sesuatu yang membanggakan. Dia senang meskipun melayani Tuhan menderita. Dia senang dan rela, kata firman Allah. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Penderitaan yang Paulus rasakan melayani Tuhan secara daging memang lemah. Secara daging dia nggak sanggup. Gembala, saya tidak sanggup. Alkitab katakan ayat selanjutnya, di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apakah Paulus juga ada ketakutan, saudara? Ini Paulus melayani Tuhan bukan melayani karena khawatir, bukan karena kecewa. Paulus melayani dengan sungguh-sungguh secara manusia. Saudara perhatikan ayat 11. Ini yang Paulus saksikan dalam hidupnya di dalam 2 Korintus 12 ayat 11. Kekhawatiran Paulus, sesungguhnya aku menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji.
Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa di sana. Paulus dikatakan melayani Tuhan sepertinya dia menjadi orang bodoh. Ya. Berapa banyak kali saudara melayani Tuhan kadang-kala dengan orang yang bodoh. Kita harus mendengar dulu. Nah, kesaksian Paulus melalui kebenaran firman Allah di minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melayani Tuhan. Kita tetap harus punya nilai kesungguh-sungguhan, nilai sempakan. Meskipun keadaan kita ini pekat, ya, meskipun keadaan kita ini suram, pekat, kita tetap harus memiliki nilai kesepakatan. Dua orang yang sepakat meminta segala sesuatu. Sepakat tadi mengandung, dikatakan oleh firman Allah, mengandung kesungguh-sungguhan, mengandung semangat yang berkobar-kobar. Ya, janganlah rohmu, tetaplah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita akan coba lihat di dalam Roma 12 ayat 9. Ini pernah gembala khotbahkan atau saya khotbahkan. Roma 12 ayat yang ke-9 bilang ini, hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi tidak boleh kita berpura-pura, ya. Berpura-pura dalam bahasa asli itu memiliki arti janganlah kita di dalam Tuhan ada kepalsuan. Harus asli yang kita berikan. Kita mengasihi, benar-benar mengasihi. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat dulu. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 12, ini ayat yang terakhir. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam apa? Kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Ada tidak di situ dicatat sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam ngomel? Nggak ada tuh saudara. Bertekunlah dalam doa. Yang terakhir, kekristenan yang doanya dijawab, yang doanya tidak hanya sekedar sepakat, tapi di dalamnya harus ada nilai yang terakhir, nilai ketaatan. Amin saudara. Ada nilai kerajinan. Di ayat yang ke-12, Roma 12 ayat 12 tadi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bagian yang terakhir, jemaat Tuhan yang ada di GPD Marsala, mari, mungkin hari ini ada banyak kesulitan, kesusahan yang sedang kita hadapi, kita alami, kita jalani. Jangan pernah kita berhenti. Kita tetap harus memiliki kerajinan, memiliki ketekunan dan ketaatan. Amin. Di dalam bahasa asli Alkitab di dalam Roma 12 ini, bersukacitalah di sini dia memakai kata okneos. Saya tetap mau bersukacita gembala meskipun hari ini saya sedang dalam kesusahan. Saya tetap mau bersukacita gembala meskipun hari ini saya sudah mengalami kesesakan. Saya tetap mau berokneos sama Tuhan. Saya tetap mau bersukacita. Saya meskipun ada banyak kesulitan, saya tetap ada sukacita. Sampai hari ini yang menjadi doa saya,
yang menjadi harapan saya selalu berkata, Tuhan jangan pernah ambil sukacita saya melayani Tuhan. Kalau saya melayani Tuhan, lihat keadaan, ada banyak keadaan yang kadang-kadang mengecewakan kita. Benar Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita lihat keadaan ekonomi kita, keadaan keperluan kita, keadaan yang kita makan, kadang-kala ada banyak kekurangan, kita akan menjadi lemah. Sekali lagi mari kita mau berokneos yang terakhir, kita mau bersukacita terus dengan Tuhan. Ya, karena di dalam Tuhan ada banyak kesusahan yang Rasul Paulus hadapi. Saya dan saudara belum ada apa-apanya dibanding dengan Rasul Paulus. Paulus karena melayani Tuhan, mengiring Tuhan, dia pernah di penjara. Karena melayani dan mengiring Tuhan, Paulus pernah jatuh di laut, bahkan karam kapal yang dia naiki. Karena melayani Tuhan, Paulus pernah alami dia dilempar, didengki oleh orang Yahudi, dilempar oleh batu. Saya yakin ada banyak hidupnya, tubuhnya penuh dengan luka. Tapi sekali lagi, Paulus pribadi yang senantiasa berokneos dengan Tuhan, bersukacita. Bapak Ibu Saudara, mari jangan pernah sukacita kita di dalam Tuhan harus berhenti karena sulitnya hidup, harus berhenti karena keadaan hidup yang sulit. Jangan pernah. Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang senantiasa memberikan kemampuannya, kekuatannya. Sehingga Paulus berkata, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin saudara. Apa yang saudara sedang lakukan hari ini bukan karena saya, atau sebaliknya, apa yang saya lakukan hari ini bukan karena saudara, saya lakukan karena saya melayani Tuhan. Dan pelayanan yang baik adalah pelayanan yang selalu bersemangat, berkobar-kobar. Seperti rasul-rasul yang menerima kuasa Roh Kudus, dia menyala-nyala terus, bersemangat terus untuk melayani Tuhan. Segala puji hormat dikembalikan buat Tuhan yang sampai hari ini senantiasa memberkati saya, memberkati Bapak Ibu Saudara, dan senantiasa membuat kita bersukacita. Segala hormat dikembalikan buat Tuhan. Waktu kami berikan kepada Ibu Gembala hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kita selalu punya semangat, sukacita di tengah-tengah kita mengiring melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Melayani lebih sungguh. Kita nyanyikan pujian ini. Amin.
diberkati oleh Tuhan. Bahkan pribadi-pribadi kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus melayani dan mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Melayani. Dan di akhir pujian nanti Ibu Trace bawa kita dalam doa.
Puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah berdoa buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus bertumbuh di dalam hati kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan melayani Tuhan lewat korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita berpuji. Haleluya. Tuhan memberkati setiap korban pelayanan saudara. Diberkati Tuhan sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Dan kita akan masuk di dalam pengumuman. Untuk pengumuman ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Kita hari Rabu ada ibadah sekolah minggu. Hari Kamis ada ibadah rayon di tempat Tante Betsy. Jadi orang sama-sama baku pangge, orang jemaat Tuhan, orang sama-sama datang beribadah di rumah keluarga Ibu Betsy. Dan hari Jumat ada doa dan puasa. Hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja dan hari Minggu ada ibadah raya seperti pada pagi hari ini. Dan untuk kelanjutan pengumuman, mungkin kalau ada halangan besok karena alat so ada, besok alat so mulai bagal itu forma bikin pandasi. Jadi orang semua kalau besok sore ini alat so kerja mau bikin tuh fondasi dan orang siap-siap tanggal sesuai kesepakatan orang tanggal 8 orang so mau bikin ibadah peletakan batu pertama dibarengi dengan anniversary ke-22 dari Bapak Ibu Gembala. Jadi tidak terasa sudah 22 tahun. Dan untuk itu orang sama-sama sepakat untuk bayar alat, orang sama-sama patungan. Jadi kalau so ada boleh kasih. Terakhir kapan hari Minggu apa? Pokoknya kalau so ada boleh makasih. Itu Ibu Celi tolong tulis akan siapa-siapa semua kasih.
Ada, jadi ada lagi pengumuman tambahan untuk kalender yang belum bayar. Kalau ada boleh juga terangkan itu untuk bantu untuk perkemahan anak-anak kita yang akan mengikuti perkemahan di Pinili. Jadi nanti torang tanggal 8 torang acara di sini peletakan batu pertama, tanggal 9 torang ibadah kenaikan, tanggal 10 mulai doa 10 malam. Jadi yang sobat kasih keluarga Pak Endong Yakob 100.000, keluarga Merenkan Pahihi 100.000, keluarga Kalani Parkinong. Yang lainnya nanti menyusul. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan memberkati orang semua. Kiranya sepanjang minggu yang kita jalani ini pertolongan Tuhan luar biasa bagi kita semua yang ada. Sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhir ibadah kita. Kita angkat satu pujian. anugerah kasih-Mu kami boleh beribadah di minggu ini. Makasih berapa kami yang hadir, kami yang sudah ada, kami yang sudah menginvest waktu kami, menginvest keuangan kami, menginvest setiap hidup kami, sudah memuliakan Engkau dalam peribadatan kami. Maka terberkatilah seberapa umat-Mu yang hadir saat pagi memasuki siang ini. Keluarga Kalangi Tampinoko selalu diberkati Tuhan. Keluarga Bahi Mewe yang juga senantiasa ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Keluarga Ponoban Solang, Engkau memberkati keluarga muda yang dalam Tuhan senantiasa ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Keluarga keponakan kami, Bapak Ibu Yakub, Engkau memberkati keluarga ini terus dalam Tuhan, menopang dan memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan umat-umat-Mu yang lain yang tidak sempat hadir, biar di lain kesempatan mereka
Terima kasih. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami menyerahkan setiap kami umat-Mu yang datang dengan susah Engkau hiburkan, yang datang dengan sakit Engkau sembuhkan, yang datang dengan segala macam beban hidup ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang diperhatikan Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu saat ini. Haleluya. Seiring tangan kita terangkat jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu. Kita pulang membawa berkat rahmat dan anugerah, cinta kasih persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus membela menyertai hidup saudara dan saya mulai saat siang ini, minggu ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Tutup akhir ibadah kami minggu